2025 bakal jadi tahunnya para gamer mobile, dan ini bukan omong kosong karena hari ini ada beberapa deretan game yang udah banyak ditungguin oleh player di belahan dunia. Mulai dari game open world seluas hidup lo, game racing nostalgia yang dipoles menjadi next gen, grafik HD sekelas AAA, game perang dan RPG yang bikin lo betah di depan layar. Ini bukan game list terbaik biasa, tapi ini bakal ngancurin jam tidur kalian. Dan yang paling gilanya, beberapa di antaranya udah mulai viral. Jadi siap-siap aja deh, duduk santai, relax, karena lo bakal dapetin game rekomendasi yang gak boleh kelewatan. Seperti biasa, sebelum mulai jangan lupa like dulu dan kita langsung ke videonya. Let's go! Video kita mulai dari game yang udah hype di mana-mana, yaitu game Warframe Mobile. Yes, lo nggak salah denger. Game action sci-fi yang super kece, super cepat, yang biasanya dinikmatin di PC dan konsol, sekarang akhirnya bisa mendarat di mobile. Ini mungkin untuk pencinta-pencinta game Warframe sebelumnya, atau kalian yang baru tahu game Warframe ini, bisa rasain game Warframe yang penuh intens di genggaman kalian, yang bisa kalian bawa kemana-mana. Lengkap dengan movement yang lincah, skill yang OP, dan grafis yang gak masuk akal untuk ukuran mobile. Ini bukan game port ya, tapi ini game revolusi. Dimana di sana ada sistem cross-save, cross-play, yang bisa bikin lo main bareng sama temen lo yang ada di PC ataupun di konsol. Bayangin tuh, temen lo punya konsol, temen lo punya PC, dan lo punya HP yang speknya mumpuni, terus mabar. Apaan lagi coba, ini sama kayak game Minecraft ya, sistem cross save sama cross platformnya. Kalau gamenya mah jauh. Ini bukan game perang biasa, tapi ini adalah game dengan next level. Meskipun banyak di luar sana yang ngasih tahu kalau misalnya game ini tuh kurang friendly sama player baru atau orang yang baru pertama kali main game ini, tapi gue saranin kalau lu udah mainin gamenya, terus lu udah masuk ke dalam ranah per gamenya, lu tahu ceritanya, lu ikutin alurnya, lu lihat sinematiknya, karena ini salah satu game yang benar-benar keren menurut gue, dari sistem sound effects, terus sinematik, terus dari story, itu benar-benar keren banget. Memang ngerasa kesulitan di awal, tapi kalau udah tahu gamenya, udah tahu dalamannya, itu bakal jadi salah satu game yang menurut gue beda daripada yang lain. Ini bakal jadi revolusi yang bagus bagi Warframe ketika dia rilis di Android. Dan perlu kalian tahu juga kalau misalnya Warframe ini udah bisa dimainin, tapi khusus device iOS atau Apple ya. Jadi di Android itu masih versi closed beta yang kemarin, dan katanya game Warframe ini bakal dirilis bulan sekarang. Jadi tunggu aja game ini rilis dan cobain sendiri gimana sensasi dari game ini. Percaya nggak percaya, game ini tuh game yang udah dirilis lama banget di PC dan juga di konsol, yang didevelop dan juga dipublish oleh Digital Extreme. Karena sudah selama itu, pasti kalian yakin kan gimana sih game ini bisa bertahan. Otomatis banyaknya event dan juga improve daripada gamenya itu semakin kesini semakin mantap. Jadi siap-siap aja, siapin size-nya, catat ya. Jangan sampai lupa, kalau lupa kalian bisa save video ini atau mungkin bagiin di WhatsApp note kalian biar bisa ketahuan. Kita lanjut ke game berikutnya. Kalau tadi lo udah bikin kagum oleh game Warframe, kali ini ada game dari komplotan atau company Ubi Lembu atau Ubisoft, yaitu game The Division Resurgence. Tapi ini bukan port atau versi downgrade dari seri sebelumnya. The Division rasa konsol, tapi lo bisa mainin sambil rebahan dengan gameplay third person shooter atau TPS, open world yang detail, dan misi-misi penuh strategi. Game ini siap ngasih lo perang sensasi kota yang super seru dan juga intens tentunya. Buat lo yang suka game serius tapi fun, game ini tuh wajib ada dan masuk ke radar game list lo di 2025. Kapan lagi coba game dengan grafis AAA muncul di Android? Makanya sekarang tuh udah zaman-zaman gila banget game-game dari mobile ya khususnya. Apalagi game ini tuh dengan setting Amerika yang lagi chaos gara-gara virus. Tugas lu di sini bakal menjadi salah satu agen
SHD atau HAD yang ditugaskan untuk mengamankan kota dari virus-virus tersebut. Kalian juga bisa ngebantai musuh lain dan juga mengungkap konspirasi yang ada di game tersebut. Intrik politik dan juga aksi yang penuh intens dan misi survival yang bakal lo rasain di mobile. Tapi sabar sedikit ya, karena game ini tuh yang rencananya bakal rilis di tahun 2024 itu ada penundaan karena mungkin game dari ranah Ubisoft ini tidak ingin mengecewakan kedua kalinya. Karena seperti kita tahu, kalau misalnya kalian ikutin game dari ranah Ubisoft yang berjudul The Division itu pernah mengecewakan. Pernah ada salah satu kasus di mana jadi trailer gameplaynya tuh kelas parah, tapi gameplaynya langsung itu bobrok parah gitu. Jadi mungkin Ubisoft gak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan apalagi kita tahu sendiri kalau misalnya sekarang Ubisoft atau Ubi Lembu sedang krisis dari internal lah. Kita nggak bisa mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi oleh Ubisoft. Jadi kalau misalnya kalian suka sama game yang kayak gini, catat ya, jangan lupa dicatat. Oke? Kalau dicatat, kita lanjut ke game berikutnya. Let's go. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu game yang udah menjadi rival khususnya gamer-gamer dari Konoha tentunya ya. Yaitu rivalnya tuh sangat sengit sekali, dimana dari e-sportnya dan juga dari playernya tuh saling beradu, saling caplok-mencaplok, dan ya namanya game lah. It's okay. Dan gamenya itu game MOBA, dan kalian juga udah pasti tahu, apalagi netizen Konoha di sini banyak banget yang mainin game MOBA khususnya di mobile ya. Masih nggak tahu gamenya? Gamenya itu adalah Honor of King World. Boom, duar. Honor of King World. Ya mungkin di sini juga masih banyak yang belum tahu ya, masih kurang update tentang dunia game ya. Untung kalian nonton ini jadi tahu. Jadi Honor of King itu bakal ngerilis game open world yang luas seluas masa depan kita semua. Ya benar, buat kalian yang suka berpetualang, kalian yang suka game-game RPG dengan tematik-tematik anime dan juga animasi serta sinematik yang bagus, game ini cocok banget untuk kalian coba nantinya karena game ini belum rilis. Tapi seperti biasanya ada beberapa leak atau ada beberapa bocoran bahwa game itu bakal rilis secepatnya di PC dan juga di mobile. Dan kalian gak usah aneh, ada beberapa game itu menahan perilisannya bukan karena internal aja, bukan karena ada ini ada itu, tapi salah satunya mereka nggak mau barengan rilis sama GTA ya. Mereka nggak mau, mereka benar-benar nggak mau. Jadi sebisa mungkin mereka bakal cari tahu dulu, atau mungkin kita nunggu dulu deh GTA rilis dulu, baru mungkin ada beberapa game dirilis ya. Karena mereka nggak mau dong game yang mereka rilis kalah pamor oleh GTA. Siapa yang nggak tahu GTA di sini? Semuanya tahu GTA. Jadi mereka menahan. Oke? Di game ini kalian akan menjelajahi dunia Primaera yang luas dan memukau, lengkap dengan fitur eksplorasi, glider, grappling hook, dan hoverboard. Di sini juga ada bermacam-macam musuh, dari musuh raksasa, musuh yang cute, musuh yang imut, musuh yang seram bakal ada di game ini. Senjatanya apa aja bang? Oke, yang ini tuh ada pedang, ada panah, terus ada apa lagi, magic dan lain-lain tuh ada semuanya di sini guys. Karena ya itu basically game-game world RPG. Tapi bonusnya di sini tuh ada Gatling gun. Dan uniknya game ini tuh ditulis langsung oleh penulis terkenal yang bernama Liu Cixin. Ya itu adalah di Cina ya. Gue nggak tahu Liu Cixin ini apakah turunan dari Liu Bei. Gue nggak tahu. Apakah ada romance Three Kingdom? Gue gak tahu. Karena setahu gue di game MOBA-nya itu banyak sekali karakter Three Kingdom yang terkenal. Seperti Guan Yu, Zhang Fei, Dun, Liu Bei, Sima Yi, dan masih banyak. Dan katanya narasinya itu bakal epic dan juga penuh misteri. Selain itu, kalian akan mendapatkan pertarungan dinamis dan juga ada beberapa fitur yang berbeda dari yang lain. Yaitu, kalian bisa ngebangun rumah sendiri, kalian bisa crafting, kalian bisa bertani. Gimana tuh rasanya? RPG open world, anime, cinematic, sound effect, dynamic, crafting, farming, exploring, adventure. Disatuin. I'm done. Gimana?
Makanya catat dulu, oke? Save link video ini atau mungkin share ke teman kalian yang butuh video ini. Dan perlu kalian tahu juga kalau game ini tuh benar-benar dikembangkan oleh developer yang lagi naik daun, yaitu Timmy, dan juga publishernya siapa lagi kalau bukan Papa Tencent. The Tencent. Coming. Kita lanjut ke game berikutnya. Siapa yang mau nostalgia? Siapa yang udah nungguin game ini? Yaps, game balapan legend yang udah terkenal dari zaman game PS2, tidak lain tidak bukan, yang pastinya adalah Need for Speed. Banyak yang bilang game ini tuh Need for Speed Assemble. Ada juga yang bilang Need for Speed Mobile. Gue gak tahu nanti dirilis bakal jadi game apa namanya. Tapi kalau untuk perilisan sekarang yang udah bisa kalian nikmatin di server China, itu bernama game Need for Speed Assemble. Dan paling gue gak nyangka game ini tuh di-developer langsung oleh Timmy dan juga Tencent untuk perilisannya di China, dan untuk perilisan global yang bakal dipublish langsung oleh EA yang punya klaim penuh, yang punya lisensi penuh terhadap game Need for Speed. Di game Need for Speed kali ini kalian bakal ngerasain balapan liar yang bener-bener gila abis, apalagi dengan grafis AAA, kustomisasi mobil yang lebih detail dari game sebelumnya, dan tentu aja fitur yang kalian kangenin, yaitu dikejar-kejar polisi di sini juga ada. Mulai dari nitro unik, ngacir sejauh mata memandang. Pokoknya game Need for Speed kali ini tuh bakal bikin pengalaman yang gak kalah seru dari versi konsol sebelumnya. Dan perlu kalian ingat juga bahwa game ini tuh game multiplayer, dimana kalian bisa mainin game ini bareng teman-teman kalian secara real time. Jadi kalian bisa face to face versus bersama teman kalian dan nikmatin racing balapan liar yang sesungguhnya dari game ini. Dan di game ini juga kalian gak cuman balapan doang. Boring ya kalau gitu, cuman balapan doang, select menu dan boring bro. Kalian di sini bisa jalan-jalan di kota yang bernama Heat Bay, dimana kota ini tuh adalah kota yang luas. Jadi kalian gak akan ngerasa boring untuk bisa menikmati game ini. Otomatis di kota itu kalian bakal bertemu dengan player lain. Dan dilihat dari gameplay trailernya itu ada motor, tapi gue gak tahu kalau di global bakal ada motor balapan sama mobil. Dan satu lagi di sana ada sistem driver yang mungkin aja driver di sini bisa di custom sama kita. Ya intinya ini adalah salah satu game Need for Speed yang next gen. Dan harapan gue supaya bisa game itu tetap berlangsung lama ya, karena menghitung game Need for Speed sebelumnya tuh bener-bener kurang memuaskan. Dan apakah yang versi China sekarang yang udah rilis bisa dimainin di mobile Android atau di HP Android? Sayang sekali masih belum bisa, karena itu dirilis untuk iOS, Android masih belum ya. Karena perlu kalian tahu juga kalau iOS sama Android itu punya device yang berbeda, dimana struktur dan juga isi dari device masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan yang perlu diatur dengan baik. Karena sebagian besar gamer atau player itu mengeluhkan game kalau misalnya game itu kurang playable atau mungkin patah-patah, lag dan lain-lain. Ya otomatis developer harus lebih bisa mengoptimisasi dari kekurangan tersebut. Jadi tunggu aja versi globalnya yang kalian bisa akses di Play Store langsung dan nikmatin fitur-fitur terbaru dari Need for Speed-nya. Ya intinya catat dulu aja, barangkali nanti lupa atau gimana gitu ya. Catat. Kita lanjut ke game berikutnya. Let's go. Nah gimana? Jangan dulu kabur. Game selanjutnya ini adalah game yang udah rilis tapi masih anget-anget ya. Masih panas, masih hot dan ramai dimainkan oleh banyak player khususnya di Indonesia. Gamenya itu adalah ETE Chronicles. Buat kalian yang suka game aksi dan mecha serta cewek-cewek kece, cantik, lucu, imut, gemes, kalian cocok mainin game ini.
Game ini tuh adalah game TPS RPG atau third person shooter yang bakal bikin lo lupa sama waktu. Siapa coba kalau misalnya ada player ngelihat karakternya lucu, karakternya imut, itu pasti punya ketertarikan sendiri untuk terus mainin game ini. Salah satunya mungkin para laki-laki ya. Atau bro-bro. Ya. Game yang udah official rilis di Android dan di iOS pada tanggal 13 Maret 2025. Dan versi PC-nya udah nyusul dirilis di Steam tanggal 15 April kemarin. Game ini dikembangkan atau dideveloper oleh ETA Studio dan dipublish oleh Exotech Game. Di game ini juga kalian mendapatkan salah satu sensasi gameplay, pertempuran seru di darat, di laut, bahkan di udara. Yang seperti biasa dengan grafis 3D anime yang memanjakan mata. Di sini kalian bakal berperan sebagai The Executor, pemimpin pasukan cewek-cewek mecha yang tergabung ke dalam unit Elite Ninth Accord. Misinya itu menghentikan dominasi korporasi jahat Noah Technologies yang lagi menguasai dunia dengan teknologi super canggih mereka. Jadi intinya lu harus ngalahin si Noah Technologies ini. Otomatis lu bakal ngelawan mecha-mecha yang super canggih. Di game ini setiap karakter mempunyai keunikan masing-masing dan kalian bisa ngumpulin lebih dari 70 unit mecha yang terinspirasi langsung dari peralatan militer nyata. Wow, real parah gak tuh? Nyata cuy, nyata. Nah buat kalian yang tahu dubber-dubber Jepang terkenal di luaran sana, game ini tuh membawakan salah satu dubber terkenal yang biasanya ada di anime seperti Sakura Tange ya, dan Kana Hanazawa. Kalau misal kalian tahu, komen di bawah. Yang bikin berbeda dari game ini adalah pertarungannya yang dinamis serta beragam. Dimana lagi coba kalian mainin pakai mecha. Dimana mecha itu jarang banget kalian temui di game manapun. Game ini cocok buat kalian mainin di tahun 2025. Apalagi udah rilis, silahkan dicoba di Play Store ada ya. Tapi apakah game ini tuh ada auto battle atau auto play gitu, Bang? Buat kalian yang suka sama fitur itu, game ini ada auto battle dan juga auto play. Jadi ya bikin kalian farming gak capek atau mungkin kalian bisa sambil ngapain kan ya. Kita gak tahu, tapi fitur itu ada. Tapi kalau misalnya kalian mau main manual, bisa juga. Udah lucu-lucuannya, udah imut-imutannya, kita lanjut ke game berikutnya. Jangan tidur. Yuk. Kalau kalian suka sama game rekomendasi kayak gini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan juga follow media sosial lainnya supaya kalian bisa dapetin update dari masing-masing media sosial I am Kiki G. Karena di channel ini bukan cuma rekomendasi game doang. Ada gameplay seru dari Kasul dan juga I am Kiki G. Dan beberapa tutorial PPSPP yang kalian gak tahu itu adalah emulator PSP yang bisa kalian akses. Kalau misalnya kalian pengen game-game nostalgia, game-game terdahulu, itu bisa ada di PPSPP. Itu bisa mabar ya, jadi stay tune aja. Terima kasih kalau sudah like, subscribe. Kita lanjut ke game berikutnya. Let's go. Game selanjutnya ini ada dari company Ubi Lembu lagi atau Ubisoft, yaitu yang sudah banyak rumor jauh-jauh hari atau udah ngumumin jauh-jauh hari bahwa perilisannya itu bakal dirilis di bulan sekarang. Karena close betanya kemarin sudah beres ya guys ya, sudah tamat gitu. Kok close beta tamat sih? Ya pokoknya udah komplit lah. Selanjutnya setelah close beta biasanya ada perilisan, yaitu game Rainbow Six Mobile. Meskipun game ini tuh udah banyak dibahas sebelumnya, tapi kayaknya kurang aja gitu kalau misalnya kita nggak masukin game perang FPS yang bakal dirilis juga di tahun sekarang, apalagi di bulan sekarang. Makanya gue di sini bakal kasih info ini untuk kalian. Siapa yang nggak tahu game tactical shooter terbaik di PC saat ini bakal dirilis juga di mobile. Nah ini dilema nih, Ubi Lembu bakal rilis Rainbow Six Mobile ini ya, karena seperti kita tahu bahwa series Assassin's Creed terus yang lain-lainnya tuh sedang turun daun ya, bukan naik daun tapi turun daun. Dan sekarang menjadi tulang punggungnya di PC, versi PC-nya itu adalah Rainbow Six. Jadi apakah perilisan Rainbow Six Mobile ini bakal
benar-benar diperhitungkan atau enggak kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti versi rilisnya. Kalau dilihat-lihat gameplay dari versi CBT-nya atau close beta ini cukup menarik dan juga cukup baik ya, nggak ada nge-lag atau nggak ada patah-patah. Jadi memang benar-benar cukup bagus juga untuk kita coba nanti versi fullnya. Buat kalian yang nggak tahu kalau game ini tuh ada sistem attacker dan juga defender yaitu 5 versus 5. Dimana game ini tuh benar-benar full taktikal. Kalau kalian nggak suka taktikal ya mendingan kalian cari game lain. Kalau misalnya kalian suka taktikal yang sedikit mikir main gamenya atau benar-benar rada mengasah otak sedikit, kalian wajib mainin game ini. Tenang, game ini tuh benar-benar fun meskipun berbeda dari game shooter FPS lainnya, tapi ini adalah keunikan dari Rainbow Six yang dimana game lain tuh nggak akan ada yang bisa nyamain sekelas Rainbow Six, dimana ada gameplaynya yang smooth, dinamis, dan juga animasi yang fluid. Dan game ini tuh bukan hanya game tempelan ya atau game porting dari PC ke Android, enggak. Di game ini tuh ada beberapa map yang di remaster langsung dikhususkan untuk game Android. Sepertinya bukan remaster sih menurut gua, lebih ke optimisasi. Mungkin aja kalau misalnya dia pakai tekstur atau mungkin material yang ada di PC itu bakal memperlambat optimisasi di mobile, di iOS atau di Android. Tapi gue nggak tahu. Tapi intinya ya bilangnya itu ada yang di remaster ya. Fitur lainnya kalian bisa memakai drone, kalian bisa memasang trap, bisa breaching pakai bom gitu, tempel ke tembok. Wah, breaching, oh, API. Bahkan ngeflank lewat ventilasi. Siapa yang nggak tahu ngeflank? Coba aja di Google ya. Intinya game ini tuh full aksi, seru dan juga epic. Buat kalian yang ngerasa main game di mobile pasti bakal ngerasain hal unik banget ketika kalian mainin game Rainbow Six ini. Percaya deh. Yang dimana intinya kalian harus bener-bener punya skill tembak, pure skill ya. Bukan cuma sekedar nembak-nembak doang. Ya kalau misalnya ini berjalan dengan lancar ya, Ubisoft bisa memanage dengan baik dan pemainnya tuh full player, no bot, otomatis benar-benar pure skill yang harus kalian dapatkan di sini. Jadi sekali lagi game ini tuh adalah game taktik shooter, dimana kalau misalnya kalian yang pengen main game yang asal nembak-nembak, yang mending kalian cari game lain aja gitu. Ya gitu aja sih. Lanjut game selanjutnya. Ayo. Ya, game selanjutnya ini adalah salah satu game yang udah banyak banget dibahas. Karena apa? Karena game ini adalah salah satu game terbaik, terbagus, terfluid, mantap. Jadi game ini tuh adalah salah satu game fighting anime yang animasinya bukan main. Menurut gue ini salah satu game yang animatornya tuh full ambisi ya. Ambisinya kuat untuk memainkan animasi dari game ini. Karena dilihat dari gameplaynya, animasinya tuh bener-bener ambisius parah. Gila sih. Dari mungkin intronya, terus animasi awal mainnya itu bener-bener fluid ya. Untuk sekelas game animasi 3D. Gamenya itu adalah The Hidden One. Meskipun game ini mirip game anime di luaran sana, tapi game ini tuh adalah game yang diadaptasi dari seri donghua populer asal China yang berjudul Hitori no Shita The Outcast. Game ini dikembangkan oleh Morphan Studios, anak perusahaan papa Tencent, dan bakal dirilis di PC, Android, iOS di tahun 2025. Tungguin aja, karena game ini bakal bikin game fighting mobile yang paling epic. Di game The Hidden One ini, lo bakal masuk ke dunia penuh mitos, kebohongan dong, dan seni bela diri dari timur yang kental banget. Lo bisa mainin berbagai karakter dengan skill yang unik tentunya. Bukan cuma skill unik, tapi desainnya juga berbeda dari yang lain. Kalian bisa nikmatin pertarungan yang epic dan penuh kecepatan di sini. Game ini juga menawarkan mode PvP one on one yang adil dan seru. Pokoknya game ini tuh bakal bikin lo ketagihan berjam-jam sampai lupa waktu ya. Dan bahkan kalian bisa lupain mantan kalian yang udah nyakitin kalian sampai yang lain. Keunikan dari game ini, kalian bakal mengkombinasikan seni bela diri dan elemen supranatural serta teknik rahasia kuno. Jadi tungguin aja perilisannya, siapin aja, catet. Kalau misalnya kalian lupa, tonton video ini lagi dan komen di bawah gimana perasaan kalian ketika mainin game ini. Ingat nama gamenya The Hidden Ones. Catat.
Nah, game-game tersebut tuh adalah game-game terbaik yang bakal dirilis di tahun sekarang. Bahkan di bulan sekarang, April, bakal ada yang dirilis. Game mana yang kira-kiranya kalian tungguin atau kalian suka banget dari rilis game tersebut? Coba kalian komen di bawah, ramaikan, kalian serukan komenan di bawah. Kalau sudah, terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay gaming, stay awesome. Bye-bye. Seperti biasa, seperti biasa, 3, 2, 1. Video kita mulai dari